Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channelnya Popa Muda, channel yang membahas mengenai materi tentang matematika. Ya, kita melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang persamaan kuadrat. Bagi yang belum menonton, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat itu bentuknya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, dengan A itu tidak sama dengan 0 dan X dan Y itu adalah elemen bilangan real. Kenapa A tidak boleh 0? Kalau A-nya 0, maka nanti tidak ada kuadratnya, maka dia bukan fungsi kuadrat. Maka syaratnya A itu tidak sama dengan 0. Atau bisa juga bentuknya ditulis itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, inilah bentuk dari fungsi kuadrat. Nah, dalam fungsi kuadrat biasanya kita menemukan grafik ya. Kita harus bisa bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ada beberapa bentuk. Yang pertama kita menggambar bentuk dari Y sama dengan X kuadrat. Ya. Nah, misalkan yang pertama itu kita mau menggambar grafik Y sama dengan tadi ini grafiknya bentuk Y sama dengan AX kuadrat ya maksudnya. Nah, yang pertama kita membahas Y sama dengan misalkan X kuadrat. Nah, bagaimana untuk menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat? Nah, dengan mensubstitusikan beberapa nilai X ya. Penyelesaian kita misalkan. Jadi soalnya itu disuruh menggambar ya. Nah, kita misalkan X-nya itu sama dengan min 3. Kenapa min 3? Ya, kita misalkan aja X-nya itu adalah negatif, 0, dan positif. Ya, kita mulai dari min 3. Maka Y-nya itu adalah tadi X kuadrat. X-nya itu min 3, berarti kita ubah min 3 kuadrat. Maka sama dengan min 3 kuadrat adalah 9. Maka titiknya adalah X-nya min 3, Y-nya 9. Berarti min 3,9. Nah, kalau X-nya min 2, maka Y sama dengan min 2. Tadi X-nya min 2 kuadrat ya. Masih dalam bentuk ini ya. Y sama dengan X kuadrat. Berarti min 2 kuadrat adalah 4. Maka titiknya min 2,4. Nah, kalau X-nya sama dengan min 1, berarti Y sama dengan min 1 kuadrat. Sama dengan 1, maka titiknya adalah min 1,1. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 kuadrat. Sama dengan 0. Maka titiknya X-nya 0, Y-nya 0. Maka 0,0. X sama dengan 1. Kita misalkan X-nya 1 sama dengan berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Maka di sini titiknya adalah 1,1. Kalau X-nya sama dengan 2, Y sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Maka titiknya 2,4. Kalau X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9, berarti 3,9. Nah, setelah dapat titik-titik ini, maka kita bisa menggambarkannya, ya, dan menggambarkan dari titik-titik ini. Oke, kita gambarkan. Di dalam koordinat kartesius. Tentu nanti adik-adik semua menggambarnya menggunakan roll ya, kalau secara manual. Nanti ada juga cara menggambar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra.
Salah satunya GeoGebra ya, menggunakan beberapa aplikasi. Nah, kita tuliskan titiknya yang pertama min 3,9. Berarti min 3, 1, 2, 3. Ini min 3,9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini 9, titiknya min 3,9. Berarti kira-kira di sini. Oke. Yang kedua min 2,4. Min 2,4. 1, 2, 3, 4. Ini 4, berarti min 2,4. Kira-kira di sini ya. Kemudian min 1,1. Min 1,1. 1 di sini. Berarti kira-kira titik di sini. 0,0. Nih, titik 0,0. Titik pusat. 1,1. 1, 2, 3. Ya. 1,1 nih. 1,1. Kemudian 2,4. 2,4 di sini. Kemudian 3,9. 3,9 di sini. Nah, kita hubungkan ke semua titik-titik ini ya. Kita ganti warnanya. Misalkan kita ganti warna merah. Nah, kita hubungkan semua titik ini ya. Sehingga membentuk suatu garis lengkung. Nah, inilah gambar dari kurva Y sama dengan X kuadrat. Oke, nah seperti itulah cara menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Dia berbentuk kurva ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Bagaimana kalau Y sama dengan, kita hilangkan dulu. Bagaimana kalau bentuk yang kedua, yaitu Y sama dengan min X kuadrat. Kalau tadi itu kan Y sama dengan X kuadrat positif. Kalau sekarang bagaimana kalau min X kuadrat? Nah, caranya sama seperti tadi. Bisa kalian menggunakan seperti yang tadi atau menggunakan tabel juga boleh. Di sini X ya. Di sini Y sama dengan min X kuadrat. Di sini X, Y. Nah, menggunakan tabel juga boleh. Ya. Nah, mungkin min 3 yang pertama. Berarti Y-nya itu adalah min X kuadrat. Berarti min 3 kuadrat gitu ya. Min 3 kuadrat 9. Min 9. Berarti yang hasilnya min 9. Maka titiknya adalah min 3, min 9. Kalau min 2. Berarti min 2 kuadrat. Berarti min 2 kuadrat itu adalah 4. Berarti min 4. Titiknya berarti min 2, min 4. Kalau min 1. Berarti min 1 kuadrat. Berarti hasilnya min 1. X-nya min 1. Y-nya min 1. Kalau 0. Berarti min X kuadrat. 0 kuadrat sama dengan 0. Tetap ya. Maka titiknya 0,0. Dan kita panjangkan lagi nih. Kalau titiknya 1. X-nya 1. Berarti Y-nya min 1 kuadrat. Hasilnya min 1. Titiknya 1, min 1. Kalau 2, min 2 kuadrat. Hasilnya 2 kali 2, 4. Berarti min 4. 2, min 4. Nah, kalau 3 berarti min X-nya 3 kuadrat. 3 kuadrat 9, min 9. 3, min 9. Oke, sampai sini aja. Boleh Pak, ini lebih dari ini. Boleh, mau min 4, min 5, min 6 boleh. Ini 3, 4, 5, 6 boleh. Tapi mewakili aja ya, kita ambil aja titik-titiknya yang ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita gambarkan seperti tadi. Oke, kita gambarkan. Seperti tadi. Oke. X-nya 1, min 1, min 2, min 3. 1, 2, 3. Oke, titik yang pertama min 3, min 9.
min 3, nih min 3, min 9, berarti ke bawah ya, Y-nya min 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, min 9, min 3, min 9, titiknya di sini, min 2, min 4, min 2, min 4, 1, 2, 3, 4, min 4 ini, titiknya kira-kira di sini. Kemudian min 1, min 1, ini min 1, min 1 ini, min 1. Berarti titiknya di sini. Ya, min 1, min 1. 0,0 nih. 1 ini 1, 1, 2, 3. 1, min 1. Ini. Kemudian 2, min 4. 2, min 4 kira-kira di sini. Kemudian 3, min 9. 3, min 9 kira-kira di sini. Oke. Nah, kita hubungkan garisnya. Oke, pelan-pelan ya. Kurang lebih kira-kira seperti ini ya. Oke. Iya. Nah, inilah gambar dari grafik Y sama dengan min X kuadrat. Nah, apa perbedaannya? Nah, kita lihat kalau dia Y sama dengan min X kuadrat, berarti ini nilai A-nya itu sama dengan min 1. B-nya berapa? B-nya 0, C-nya 0. Nah, kalau dia A-nya itu min 1, maka kurva terbuka ke bawah. Ya. Nah, kalau dia yang tadi A-nya sama dengan 1, ini berarti Y sama dengan X kuadrat, berarti A-nya sama dengan 1 ya. Kalau A-nya sama dengan 1, maka kurva terbuka ke atas. Nah, itulah perbedaannya. Kesimpulannya, jadi kalau ada suatu fungsi kuadrat, kalau dia fungsi kuadrat, misalkan Y sama dengan AX kuadrat, nah jika A lebih dari 0, ya, jika A lebih dari 0, maka ini kurva terbuka. Kalau dia lebih dari 0, berarti kurva terbuka ke atas. Gitu ya. Nah, kalau A-nya kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Jadi kalau A lebih besar dari 0, ganti kurvanya seperti ini nih. Tunggu ya. Nah, kalau dia ke atas, kalau A lebih besar dari 0, nanti gambarnya seperti ini. Kurva terbuka ke atas. Kalau A kurang dari 0, kurva terbuka ke bawah. Oke ya. Nah, itu bentuk yang pertama. Nah, agar yang penting kalian pertama sudah tahu bagaimana cara menggambar grafik dengan manual ya. Dengan manual itu tentu kalian tentukan nilai X-nya berapa, kemudian nilai Y-nya berapa ya. Dengan memisalkan nilai X, maka kalian dapat nilai Y, kemudian dapat titiknya. Nah, titik-titik ini semua kalian masukkan ke koordinat kartesius dan sketsa, gambar tarik garis-garisnya melalui titik-titik yang kalian temukan. Nah, itulah terbentuk gambar grafiknya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, tapi dengan cara yang lebih mudah, kita dapat menggunakan namanya adalah menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini dia logonya seperti ini ya. Bisa kalian download. Ada versi Android-nya juga ada. Jadi dari Android pun kalian bisa menggunakan GeoGebra ini. Jadi kalian cari di Play Store, ketik GeoGebra dan download ya. Maka lebih mudah menggunakannya. Nah, kita coba menggunakan GeoGebra. Ya, ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, di bawah ini ada tulisan input. Di input inilah nanti kalian meletakkan perintah fungsinya. Contoh ya,
Kita contoh, kita ketikkan di sini Y sama dengan, misalkan kita tadi setelah membuat X kuadrat itu gunakan tanda ini. Nah, tanda apa tuh? Kutip di atas, bukan kutip ya. Nah, itulah. Kalau di keyboard menggunakan laptop atau notebook itu di angka 6 menggunakan shift ya. X pangkat 2. Kemudian klik enter. Nah, maka langsung terbentuk gambarnya. Ini dia ya. Nah, inilah dia kurvanya. Kurva dari Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau mau kita beri nama, klik kanan. Kemudian pilih object properties. Nah, sini ada, kita bisa buat value. Gambarnya bisa kita ganti warna merah ya. Nah, jadi inilah dia untuk yang si Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau yang minus, Y sama dengan min, kita tulis min X kuadrat. Nah, kelihatan di sini ya, kelihatan di sini Y sama dengan min X kuadrat. Nah, kurva terbuka ke bawah ya. Kita buat dulu gambarnya. Kita ganti supaya ada nama value. Oke. Nah, inilah yang warna hitam ini yang Y sama dengan min X kuadrat. Ya, ini dia. X kuadrat, ini Y sama dengan min X kuadrat. Nah, bagaimana kalau dia Y sama dengan, kita coba Y sama dengan, tadi kan X kuadrat. Kalau 2X kuadrat, 2X kuadrat. Nah, ini yang Y sama dengan 2X kuadrat. Apa kesimpulannya? Kalau dia X kuadrat, yang jelas kalau dia A-nya positif, nilai A positif, maka kurva terbuka ke atas. Kalau dia A-nya negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Kemudian semakin besar nilai A, kalau tadi A-nya itu X-nya itu A-nya itu 1, ini yang merah. Kalau 2X dia semakin kecil, kita cobain 3X. Y sama dengan 3X pangkat 2. Nah, semakin kecil lagi nih. Jadi, makin besar dia nilai A-nya, makin besar nilai A, maka semakin sempit, semakin kecil ya, semakin sempit kita bilang ya. Nah, tapi kalau semakin besar nilai A, ya semakin besar nilai A maka semakin sempit. Nah, Bapak ulangi, semakin besar nilai A, maka semakin sempit kurvanya. Semakin kecil nilai A, maka semakin lebar kurvanya. Coba kita lebih kecilkan lagi. Y sama dengan, kalau tadi kan 1, kalau setengah bagaimana? 1/2. Makin kecil ya nilai A-nya ya. X pangkat 2. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita coba pasti nanti kurvanya ini semakin besar dari yang merah. Semakin lebar. Nah, itu dia. Kalau yang merah ini adalah A-nya 1. Kalau yang ini A-nya setengah, makin lebar. Itu kesimpulan yang pertama ya. Oke. Nah, kemudian kita coba bentuk berikutnya. Bentuk yang berikutnya itu adalah Y
Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C. Nah, sekarang ada tambah C-nya. Nah, apa pengaruh C ini? Ya, pengaruh C kita lihat sama-sama di sini. Apa pengaruh C? Ya, kita coba buat yang pertama Y sama dengan X kuadrat kurang X tambah 2. Nah, ini dia. Ini adalah kurva. Bentar, kita buat di sini supaya dia nampak tulisannya. Ya, ini dia. Ini adalah gambar Y sama dengan X kuadrat kurang X tambah 2. Apa kesimpulan yang kita dapat dari kurva ini? Kesimpulan yang pertama, kurva ini adalah terbuka ke atas, ya. Nih, kita lihat terbuka ke atas. Kita tuliskan di sini. Nah, yang pertama kita buat Y sama dengan X kuadrat dikurang X tambah 2. Berarti nilai A sama dengan 1. Ya. Berarti A-nya itu lebih dari 0. Berarti ini kurva terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Oke. Terus apa lagi yang bisa kita temukan dari sini? Nah, kita lihat ini sumbu Y. Sumbu Y berpotongan di titik 0,2. Jadi agak bergeser ya. Nah, ini dia. Nah, berpotongan di titik 0,2. Oke, kita tuliskan. Ini yang pertama tadi terbuka ke atas, kemudian berpotongan, memotong ya. Memotong sumbu Y pada titik 0,2. Nah, kita kembali lagi. Berpotongan di titik 0,2. Mana dia ini ya titiknya? 0,2. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah namanya titik puncak. Titik puncak atau titik balik. Nah, karena dia kurva terbuka ke atas, maka ini disebut titik puncaknya adalah puncak minimum, ya. Titik puncaknya minimum. Titik puncak, titik puncak minimum. Oke, yang pertama. Nah, bagaimana kalau bentuk gambarnya Y sama dengan 2X kuadrat kurang 6X tambah 4. Oke. Nah, kalau kita lihat itu A-nya lebih dari 0. 2 ya, A-nya itu 2, berarti lebih dari 0. Berarti kurva ini kalau kita gambarkan, grafik ini pasti dia terbuka ke atas. Pasti, karena dia lebih besar dari 0. Kita coba. Y sama dengan X kuadrat 2X ya. 2X kuadrat kurang 6X tambah 4. Enter. Ya, nah ini dia. Pasti ya terbuka ke atas. Karena A-nya
positif. Nah, ini kita ganti warna merah. Ya, ini dia. 2x kuadrat kurang 6x tambah 4. Bagaimana memotong di ini sumbu Y? Ya, memotong sumbu Y di 0,4. Memotong sumbu Y di 0,4. Ini dia gambar 0,4. Nih ya, yang ini. Titik 0,4. Ya, maka di sini kita buat memotong sumbu Y di 0,4. Bagaimana titik puncaknya? Titik puncaknya adalah titik puncak minimum, tetap minimum. Ya, titik puncaknya tetap minimum. Oke, ini yang kedua. Gambar yang ketiga, kita coba gambar yang ketiga adalah Y sama dengan min 2x kuadrat ditambah 8. Nah, kita perhatikan ini kurva pasti nilai A-nya itu adalah kurang dari 0. Nah, ini pasti dia terbuka. Terbuka kemana? Terbuka ke bawah. Oke, kita coba memotong di mana? Ya, pasti ini memotong. Memotong di mana? Memotong di C-nya ini. Jadi memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y di mana? Di 0,8. Berarti 0,8. Titik puncaknya apa? Titik puncaknya ini adalah maksimum. Kenapa? Karena dia terbuka ke bawah. Kita coba gambarkan di GeoGebra. Y sama dengan min 2x kuadrat tambah 8. Ya, ini dia gambar. Nah, apa ya? Kelihatan ya? Tuh. Min 2x kuadrat tambah 8. Kita lihat. Yang pertama kurva terbuka ke bawah. Oke. Memotong sumbu Y. Mana sumbu Y? Ini sumbu Y. Itu di 0,8 nih, dia 0,8. Titik puncaknya adalah titik puncak maksimum. Kenapa? Di atas dia nih titik puncaknya. Kalau yang tadi titik puncaknya di bawah ini. Ya, kalau ini atas karena dia terbuka ke bawah, berarti nama titik puncaknya adalah titik puncak maksimum. Oke. Jadi begitulah untuk menggambarkan fungsi kuadrat, menggambarkan grafik. Jadi untuk menggambar grafik kalian harus bisa secara manual dulu. Bagaimana secara manual? Kalian tentukan nilai X-nya berapa, ya. Tentukan nilai X-nya berapa, kemudian maka dapat nilai Y. Kemudian bisa pakai tabel nih, ya. Tentukan nilai X-nya berapa. Misalkan min 3, maka dapat nilai Y-nya. Kemudian titik-titik semua ini kalian gariskan, maka terbentuklah grafik fungsi kuadrat. Nah, secara manual. Kalau secara aplikasi kalian bisa gunakan namanya adalah GeoGebra. Tinggal kalian ketikkan aja fungsi kuadratnya, maka langsung otomatis gambarnya jadi. Ya. Kesimpulan yang pertama, jika ini tadi ya, jika A-nya lebih dari 0, maka dia terbuka ke atas. Jika kurang dari 0, terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas berarti dia titik puncaknya puncak minimum. Kalau dia terbuka ke bawah berarti titik puncaknya puncak maksimum. Ya. Kemudian nilai C ini itu adalah memotong sumbu Y di 0,8. C-nya 8 berarti 0,8. Kalau di sini C-nya 4
berarti memotong sumbunya di 0,4. Oke ya. Nah, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.